Pemirsa Gatra TV, jumpa lagi di acara wawancara khusus bersama saya Cecilia Karina. Sekarang saya sedang berada di Gedung Sate di Bandung, tepatnya di Jawa Barat. Saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Setiawan Wangsaatmadja selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yuk kita langsung ke ruangannya. Pemirsa, telah hadir bersama saya Bapak Setiawan Wangsaatmadja, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kita akan berbincang mengenai penanganan COVID-19 di Jawa Barat serta upaya-upaya Jawa Barat dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Bapak, apa kabar? Baik, ya. Kumaha damang? Alhamdulillah. Iya, boleh ya Pak saya bertanya-tanya sedikit? Boleh. Bapak kayak lagi sibuk banget ya? Setiap hari begini. Saya sambil sini ya? Ya silakan, sambil jalan aja ya, saya ya. mau kasih beberapa pertanyaan. Ya. Bagaimana Pak perkembangan terbaru penanganan COVID-19 di wilayah Jawa Barat dari aspek kesehatan, terutama di perkantoran, fasilitas kesehatan, dan pasar? Mengingat kasus COVID-19 di Jabar kan terus meningkat Pak. Bahkan sampai hari ini kasus Jabar mencapai 10.918 ya. Bagaimana tuh Pak? Jadi yang pertama memang kasus COVID di Jawa Barat itu memang ada kecenderungan meningkat, tetapi bisa diperlambat lah tanda kutip ya gitu ya. Tidak ekstrim begitu Tidak ya, ekstrim. Jadi kita masih dalam kondisi bahwa ya betul ada kenaikan, tetapi kenaikannya barangkali di level bawah kurang lebih seperti itu. Nah namun perlu kita akui bahwa memang Jawa Barat ini ada dua ini ya keputusan gubernur. Yang satu PSBB di daerah Bodebek, yang satu lagi adalah AKB, adaptasi kebiasaan baru yang di luar Bodebek di Jawa Barat itu. Nah kalau kita melihat trennya ketika diberlakukan AKB memang ada kecenderungan terus meningkat. Yang PSBB pun sebetulnya iya, tetapi terus kita ingin berupaya semaksimal mungkin bagaimana untuk terus kita redam gitu ya kenaikan ini. Nah yang pertama bahwa kalau melihat dari situasi kenaikan tersebut, saat ini kan sudah ada yang di perkantoran gitu ya, terus kemudian di industri. Artinya kalau saya memandang bahwa lebih kepada disiplin kita lagi gitu ya. Karena ketika kita berlakukan AKB, walaupun PSBB terbatas gitu ya, tergantung dari klaster, tapi kembali lagi bahwa kedisiplinan kita ini adalah harus diuji. Kesadaran masyarakat itu sangat penting. Betul, ya Pak kesadaran masyarakat. Sebetulnya simpel saja kan, 3M tadi, yang barangkali yang sudah kita kenal. Cuci tangan, terus kemudian bermasker, satu lagi jaga jarak. Menjaga jarak. Ya. Nah sekarang hal itu saja harusnya kita lakukan. Karena gini ya, prinsipnya bahwa Jawa Barat tidak, ataupun Indonesia kan tidak melockdown gitu ya. Tetapi lockdown ini diserahkan kepada individunya. Masker dengan lockdown itu kurang lebih efektivitasnya mungkin sama gitu ya. Tapi dengan catatan bahwa kalau kita bermasker, jaga jarak dan cuci tangan ini dilakukan secara strict. Artinya itu bisa kita akan menekan serendah mungkin gitu ya, meredam. Kurang lebih seperti itu. Baik, bagaimana dengan kasus probable Bapak? Kasus yang dimana seseorang memiliki infeksi saluran pernafasan akut dan memiliki gejala COVID, namun mereka belum mendapatkan konfirmasi untuk tes PCR. Kenapa Pak? Itu adalah prioritas pertama sebetulnya. Kan saat ini dalam posisi AKB gitu ya maupun PSBB, yang kita lakukan adalah bagaimana mencari kontak tracing sesegera mungkin, kemudian pengetesan, dan satu lagi adalah perawatan kalau memang itu terbukti. Nah ketika kita lakukan pengetesan sebetulnya adalah yang kita utamakan adalah bukan pasien ya, orang-orang yang memang yang terkategori tadi. Ada gejala. Itu yang dicari. Nah oleh karena itu informasi menjadi penting. Jadi bagaimana cara menginformasikan untuk menangkap itu. Walaupun kami selalu memetakan. Jadi kita ada satu pasien positif, kemudian kita petakan kira-kira kontak tracingnya di mana saja, dan terakhir 1 atau 3 hari yang terakhir itu ada di mana saja. Itu yang strategi yang kita lakukan. Baru kemudian dilakukan tes. Lakukan tes, dan kalau positif dapat langsung isolasi, kurang lebih seperti itu. Karena itulah rumus yang posisi saat ini kita lakukan seperti itu. Baik, Kota Bandung ini kan sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat dipilih menjadi tempat berlangsungnya uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19 ya, buatan Sinovac bekerjasama dengan Bio Farma. Sejauh ini bagaimana prosesnya? Apakah berlangsung sesuai rencana Bapak? Ya, so far ya. Jadi sejauh ini alhamdulillah berlangsung dengan lancar. Bahwa kalau kita lihat bahwa kurang lebih 1.600 ya yang akan kita ujikan, tetapi relawan cukup banyak di atas 2.000.
Dan termasuk relawan diantaranya Pak Gubernur, kemudian Pak Pangdam, juga Pak Kapolda gitu ya, saya pikir, dan satu lagi Kak Jati. Saya pikir itu contoh yang sangat luar biasa dari pemimpin yang memang melakukan sendiri uji coba tersebut untuk meyakinkan kepada seluruh masyarakat. Nah, saat ini kan sudah masuk minggu lalu ya, sudah masuk istilahnya V1 gitu ya. Nanti akhir September ini V2. Jadi vaksin yang pertama, nanti yang keduanya di akhir September, dan hasilnya barangkali di akhir tahun ini. Baik. Apa saja Pak dampak sosial ekonomi yang muncul akibat dari pandemi, terutama terkait pengangguran, penurunan daya beli, dan kondisi pelaku UMKM? Ya, memang pandemi ini juga berdampak ke seluruh lapisan ya usaha. Jadi UKM di Jawa Barat ini yang terdampak kurang lebih ada mungkin sekitar 37 ribuan ya, itu di Jawa Barat loh. Yang paling banyak misalnya di Kota Tasik dan Kabupaten Tasik itu ada sekitar 6 ribuan. Jadi itulah yang, itu baru di 2 kota itu ya, juga di kota-kota lainnya. Nah, itulah yang menjadikan bahwa bagaimana pemulihan ekonomi ini yang kita pentingkan adalah yang di level ini sebetulnya. Karena itu yang akan menopang perekonomian di Jawa Barat juga. Nah, apa tindakan Pemprov Jabar untuk mengatasi hal tersebut? Jadi alhamdulillah sebetulnya kan untuk mengatasi hal itu, selain kita Pemprov mempunyai program-program sendiri ya terkait dengan untuk pemulihan tersebut, juga kan untuk UKM ada perhatian juga dari pemerintah pusat. Jadi sebut saja bahwa Kementerian Keuangan menitipkan anggaran untuk dana pemerintah gitu ya, untuk pemulihan di sektor UKM ke Bank Himbara maupun ke Bank Jabar misalnya. Itu kan triliunan gitu ya. Nah, tapi syaratnya memang satu, bahwa memang harus BNBA-nya. Jadi by name, by address untuk UKM-UKM ini harus tepat dan harus dikawal supaya itu betul. Nah, selain itu sebetulnya kan kita tahu sendiri ada 9 pintu bantuan sosial. Jadi selain memang yang straight to the point kepada UKM, tetapi ada juga pintu bantuan sosial yang sifatnya adalah bagaimana untuk katakanlah untuk social safety net kita gitu ya. Nah, pintu bantuan di Jawa Barat itu juga cukup banyak gitu. Selain dari pemerintah pusat, dari Kementerian Sosial misalnya, juga di beberapa kementerian, juga dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Jadi itulah yang secara variatif gitu ya untuk menanggulangi masalah ekonomi ini. Nah, mengenai bantuan pemerintah tadi ya, yang telah memberikan bantuan sosial serta sejumlah insentif, apakah dapat terasa Pak percepatan pemulihan ekonomi masa pandemi ini dengan bantuan tersebut? Iya, kan Indonesia saja terkoreksi terkaitan dengan laju pertumbuhan ekonomi kan sampai cukup dalam ya. Nah, Jawa Barat biasanya mengikuti karena Jawa Barat ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di nasional ini cukup besar. Jawa Barat kemarin di triwulan pertama barangkali, atau triwulan pertama ya, kurang lebih terkoreksi di angka 4,9 gitu ya. Nah, kalau kita bicara bagaimana dampak pemulihan ekonomi ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi, itu sekarang merangkak Jawa Barat tuh semakin meningkat gitu ya dari sisi pertumbuhan ekonomi makronya. Nah, dari sisi pertumbuhan mikronya barangkali kita bisa melihat aktivitas sekarang kan sudah mulai berjalan ya di masyarakat ini. Daya belinya juga sudah cukup meningkat. Tapi sekali lagi bahwa yang terpenting adalah bagaimana kedisiplinan dari warga ini. Jangan sampai meninggalkan protokol COVID ini. Karena adaptasi kebiasaan baru bukan berarti bahwa kita balik lagi ke zaman normal dulu sebelum ada COVID. Tetapi kita sekarang hidup di mana ada COVID, lalu kebiasaan baru kita apa gitu yang harus kita lakukan. Gitu. Itulah kenapa namanya new normal ya Pak, era normal baru ya. Makanya di Jawa Barat ini yang pencetus pertama adaptasi kebiasaan baru. Soalnya kami khawatir kalau dibilang new normal seolah-olah bahwa kita bisa kehidupan normal yang baru yang zaman-zaman dulu lagi gitu. Iya, baik. Kalau bantuan langsung tunai sendiri Pak, seperti pembagian sembako gitu, bagaimana? Apakah secara signifikan membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 itu kan fase itu adalah fase social safety net ya. Jadi artinya 9 pintu tadi ya. Ya, 9 pintu tadi. Jadi artinya bahwa saat dilakukannya PSBB, pembatasan sosial berskala besar ini kan kita nggak boleh kemana-mana nih, seluruh warga ya. Artinya bahwa kalau tidak boleh kemana-mana, pekerja harian ini kan terdampak karena biasanya dia mendapatkan pendapatan itu secara harian. Di samping yang jenis-jenis pekerja lain. Tapi kita punya kriteria di Jawa Barat, ada 12 kriteria bahwa
yang misalnya yang berpendapatan harian gitu ya, itu yang terdampak. Nah, itulah yang disupport gitu ya melalui bantuan yang sembako tadi. Sosial, ya. Nah, di Bantuan Jawa langsung Barat tunai. bantuan itu ada 2 jenis ya bantuan sosial ini. Dua jenis. Jadi satu ada dalam satu paket nih. Satu adalah sembako sifatnya dan satu lagi adalah cash. Itu di BLT dalam tadi ya Pak ya, bantuan enggak, langsung tunai. di dalam satu paket. Kalau di kementerian kan memang ada yang cash, ada yang sembako aja. Ini enggak, di dalam satu paket tuh Ada isinya, sembako, ada ada sembakonya, uang. ada cashnya. Oh, ya. Kenapa begitu gitu ya? Jadi kami berdasarkan para ahli gitu ya, pertama mempelajari pola konsumsi kita. Jadi kalau kita masyarakatnya terlalu konsumtif, kalau kita kasih cash 100% bisa jadi itu Habis, jadinya nggak tahu akhirnya, apa. iya. Padahal kan di dalam masa COVID ini kita perlu gizi asupan yang baik kan gitu ya. Nah, oleh karena itu di dalam sembako kita atur sedemikian rupa bahwa harus memenuhi nilai-nilai asupan yang bergizi untuk daya tahan tubuh kita. Sampai sejauh itu. Wow. Nah, sisanya yang 150.000 itu cash. Silahkan Anda untuk kebutuhan lainnya yang barangkali tidak ada dalam kategori sembako itu. Oh begitu, oke Pak. Beberapa bulan lagi kan pilkada akan berlangsung, tepatnya pada tanggal 9 Desember 2020 ya Pak. Nah, apa saja persiapan untuk menyambut pilkada tersebut, terutama dari segi kesehatan? Ya, pertama bahwa tentu saja kami berkoordinasi dengan KPU ya. Jadi penyelenggara pemilu itu kan ada di teman-teman KPU. Tentu saja bahwa ini harus kita lakukan strict terhadap protokol COVID-19. Itu dari mulai tahapan-tahapan kampanye sampai dengan pemilihan. Kampanye juga harus diatur tuh. Jadi jangan kampanye yang misalnya berkerumun tanpa ada protokol COVID sama sekali, kan bahaya itu. Malah jadi klaster baru nantinya. Ya. Nah, itu juga harus dari awal. Mungkin sekarang kampanye virtual harus kita introduksi itu. Betul, Ya kan? iya. Kita sekarang meeting-meeting aja virtual Jadi bisa. kampanye online ya Pak, udah tidak offline gitu kan. lagi. Ya, Barangkali betul. itu malah lebih efisien dan efektif loh. Nggak kebayang aja. Kalau kita kumpulkan di lapangan 1.000, ini bisa jadi puluhan ribu lagi kan gitu. Betul. Lebih lagi. Nah, itu yang seperti itu kita akan encourage ya. Kemudian di masa pemilihan misalnya kita harus lihat juga gitu. Kan tidak mungkin misalnya di dalam satu TPS misalnya seperti itu yang dulunya berkumpul 1.000 orang tanpa ada antrian, sekarang kan harus antri itu. Jaga jarak dan seterusnya. Mungkin barangkali bisa jadi setengahnya barangkali. Nah, artinya apa? Kita harus bisa memetakan juga TPS-TPS itu mungkin lebih dari yang tahun lalu, misalnya dari pilkada sebelumnya. Yang pilkada sebelumnya misalnya TPS-nya ada 5, sekarang ketika kita berlakukan satu TPS 50%, artinya kan harus lebih banyak. Lalu juga kita lihat pemetaan dari di mana si calon-calon si pemilih tersebut. Kan itu sudah terpetakan. Jadi misalnya di sebuah RT misalnya, banyak sekali calon pemilih, ya kita misalnya diasumsikan 50%-nya, artinya kita bisa memprediksi berapa TPS yang harus kita dirikan di sana, misalnya seperti itu. Nah, cara-cara seperti ini harus kita lakukan mau tidak mau. Di samping yang protokol COVID ya, mereka harus pakai masker, terus kemudian cuci tangan harus disiapkan, hand sanitizer barangkali sebelum masuk TPS seperti itu. Baik. Nah, pertanyaan terakhir Pak, apa saja inovasi yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jabar untuk menghadapi pandemi COVID-19 ya. ini? Kami baru saja nih dapat penghargaan gitu ya. Wah, selamat, Pak. Di masa COVID ini kami dapat 2 penghargaan. Satu penghargaan Asia Pasifik untuk digitalisasi untuk di village gitu ya. Satu lagi kemarin. Jadi kita punya namanya Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 di Jawa Barat. Kayak model command center, semua isinya adalah informasi-informasi yang terkait dengan COVID. Mulai dari informasi harian gitu ya. Fiturnya kita kurang lebih ada mungkin 6 gitu ya. Termasuk lebih mungkin dari 6. Termasuk donasi, siapa yang akan mendonasi. Kemudian juga relawan. Kemudian juga sekarang terakhir e-tilang. Jadi yang tidak bermasker kan kita kasih denda ya masuk situ, dan itu di aplikasi. Dan aplikasi itu merupakan aplikasi terbaik secara nasional kemarin oleh Kemenpan RB yang dianugerahkan. Wow. Gitu loh. Nah, dengan cara seperti itu bahwa kita bisa istilahnya berkomunikasi dengan masyarakat gitu ya, bahwa masyarakat yang ingin ada informasi terkait dengan COVID-19 di Jawa Barat, mereka tinggal buka website itu gitu ya, terus kemudian aplikasinya bisa dibuka, segalanya akan terinformasi di sana. Gitu ya. Jadi termasuk misalnya gini, misalnya
Mbak ini punya tetangganya yang dinilai bahwa ini layak nih dikasih bansos, bisa didaftarkan di sana. Yang penting jelas KTP-nya gitu, address namanya jelas, KTP-nya jelas gitu ya. Kemudian kita akan lakukan verifikasi nantinya lewat sana. Dan kita bisa menjaring 4 juta loh yang lewat informasi lewat aplikasi itu. Wow, hebat sekali, menarik sekali Iya. nih Pak. Ini kalau nggak ditutup, udah buka belum ya? Kalau nggak ditutup boleh lihat di sana nanti. Oh gitu, Iya. baik Pak. Terima kasih nih Pak atas waktunya. Bapak kayaknya sibuk mau lanjut meeting lagi ya? Iya, baik. terima kasih. Terima kasih ya Pak, semoga kita semua dapat melalui pandemi ini segera. Iya. Amin, terima kasih Pak. Sama-sama, atas terima kasih. waktunya. Hatur Ya, nuhun. Sami-sami. Baik pemirsa, itulah tadi perbincangan kita bersama Bapak Setiawan Wangsa Atmaja, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menarik bukan? Makanya saksikan terus wawancara khusus hanya di Gatra TV. Saya Cecilia Karina, pamit undur diri. Saksikan Gatra TV, baru bicara.